Tapi ketika bank yang tak ada hubungan famili, yang tak ada hubungan teman, ketika nagih tak pernah kita marah. Tak pernah kita marah, bahkan sampai ditarik pun yang kita pinjam, kita diam-diam saja. Tapi ketika famili, ketika keluarga minta, marah pula kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bifitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam keadaan aminan fi sirbih. Allah bangunkan kita dalam keadaan aman pada keluarga, termasuk kita di dalamnya. Karena saudara-saudara kita yang berada di Palestina belum tentu merasakan seperti apa yang kita rasakan. Dan itu di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat aman. Lalu kemudian selain itu wa mu'afan fi jasadi. Saat Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita, Allah sehatkan badan kita. Karena sebahagian orang saat terjaga dari tidur belum tentu sehat badannya, meskipun waktu tidur dia sehat badannya. Maka satu di antara doa ketika Rasulullah bangun tidur, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, segala puji bagi Allah yang telah mensehatkan badanku. Lalu kemudian yang juga menjadi nikmat besar, kalau hari ini kita masih punya kecukupan makanan untuk kita makan satu hari, dan ketiga-tiga ini ada pada seseorang, maka seakan-akan dunia dan seisinya sudah ada pada genggamannya. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apakah esok lusa kita akan masih menikmati seperti yang kita nikmati hari ini. Maka kalau gitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, puncak kesyukurannya nikmat-nikmat itu ketika kita bawa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan terkait dengan perbuatan zalim yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Di antaranya hadis yang masih membicarakan tentang hal itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qayyada sibrin, orang yang melakukan perbuatan zalim, mengambil tanpa izin seukuran kira-kira sejengkal tanah. Jadi orang menggeser tanah orang lain, dia ambil tak banyak, hanya satu jengkal. Ini dimasukkan dalam kategori perbuatan zalim. Lalu kemudian minal ard, dari tanah, ini maksudnya tanah orang, tanah siapa sajalah yang barangkali berdampingan dengan tanah orang lain. Lalu kemudian tanah itu diambil meskipun hanya ukuran satu jengkal. Tuwaqahu
min sab'i aradina, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan kepadanya ukuran yang sama tapi 7 kali lapis tanah yang ada Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka bumi kalau kita tengok hamparannya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya yang kita geser 1 jengkal itu kan dilihat sedikit, tapi 1 jengkalnya itu kan lebarnya, panjangnya, lalu kemudian 7 kali lapis ke bawahnya, itulah yang kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada yang bersangkutan. Maknanya perbuatan zalim kalau seandainya orang tidak mengembalikan di dunia, maka nanti perbuatan zalimnya itu akan membebaninya ketika nanti berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itulah nanti orang akan membawa beban kezalimannya jika dia tidak selesai melakukannya saat hidup di dunia. Maka ketika ini bagian dari yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon supaya tidak menjadi orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri atau kemudian terhadap orang lain. Dan di antara perbuatan zalim kita kepada orang lain adalah tentang hartanya, dan satu di antara harta itu adalah tanah. Maka kalau tanah sudah lebih dari 14 abad dibicarakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata permasalahan ini tidak pernah berhenti dari masa ke masa, bahkan sampai sekarang banyak orang yang bertikai, banyak kemudian orang yang habis uang sampai ke pengadilan hanya mempertahankan tanahnya, yang tanah itu bukan hanya sekedar digeser, tapi kemudian dialih nama dari pemilik yang sesungguhnya, kemudian beralih kepada bukan pemiliknya. Ini banyak sekali. Maka kalau kemudian kita pergi ke badan pertanahan itu, satu di antara yang banyak menjadi problem di kota kita Pekanbaru itu adalah masalah tanah. Ada beberapa tanah yang satu tanah itu sampai 7 surat, 8 surat, ada yang 9 surat. Ini menunjukkan bahwa banyak orang menggunakan cara asal itu jadi miliknya, dia tidak memikirkan bagaimana kemudian cara untuk mendapatkannya. Wal'iyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara penyebab yang menjadikan seseorang itu tidak baik atau kemudian tidak soleh, di antaranya adalah kata Imam Nawawi, wal hirsu bid dunya, saat orang itu tamak dengan dunia. Kalau ditanya, tak ada semua orang yang tidak ingin menjadi baik, tak ada orang yang tidak ingin menjadi soleh. Jangankan kita, sekelas Nabi Yusuf saja ketika beliau berdoa meminta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, lalu kemudian susulkan aku, kumpulkan aku, jumpakan aku dengan orang-orang yang soleh. Kurang apa solehnya Nabi Yusuf sehingga Allah mengangkatnya menjadi nabi, tapi beliau masih meminta kepada Allah, kalau nanti mati kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam lama Allah tak hadirkan keturunan, tapi ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang salih. Dari doa itulah hadir Nabi, dari doa Nabi Ibrahim hadir Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ishak. Itu maknanya satu di antara yang penting dalam hidup itu bagaimana menjadi salih. Kalaulah seandainya tidak ada sifat tercela satu di antaranya cinta terhadap dunia, maka semua orang itu akan menjadi baik. Maka nikmat terbaik di dunia ini ketika nikmat itu bisa kita jadikan bekal untuk akhirat. Itu yang paling terbaik. Tak ada yang lebih baik dibanding itu. Kalau nikmat dunia ini hanya sekedar kita tinggal, bukan nikmat yang terbaik. Karena nikmat yang terbaik bisa tidak kita bawa untuk menjadi bekal akhirat kita. Kalau kemudian justru membebani kita di akhirat, termasuk perbuatan zalim menggeser tanah 1 jengkal, apalagi kemudian mengganti nama. Sedangkan menggeser 1 jengkal saja Allah Subhanahu wa taala kalungkan apa yang dia geser, bukan 1 jengkal yang nampak, tapi 7 kali lapis ke bawah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan kalungkan sebagai bentuk ketidakadilannya, sebagai bentuk kezalimannya kepada orang. Ini diantara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagian di antara orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala laknat, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala
adalah orang yang melakukan perbuatan zalim sampai kemudian menggeser tanah orang lain ketika hidup di dunia. Maka ini menunjukkan bahwa kita diperbolehkan memiliki bumi dengan cara yang kemudian diizinkan di dalam agama. Artinya boleh kita memiliki tanah. Meskipun kalau kemudian kita ke Batam itu tidak punya tanah, cuman punya hak pakai. Di Mesir juga termasuk tidak punya hak milik, tapi kemudian hak pakai. Di Pekanbaru ini kita punya hak milik. Maka ada SHM namanya kan, surat hak apa itu milik ya. Itu surat hak milik, meskipun di bawah itu ada SKGR dan kemudian seterusnya. Jadi itu diizinkan. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau itu milik orang, sehingga dia tidak akan menggesernya, sehingga dia tidak akan membalikkan suratnya, sehingga kemudian dia tidak akan melakukan hal-hal yang hal-hal itu termasuk dalam kategori perbuatan zalim. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflidhu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu menantikan untuk orang yang zalim tidak segera dijatuhi hukuman, tetapi apabila Allah menghukumnya maka tidak akan melepaskannya sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berbuat zalim lalu kemudian tak dapat hukuman di dunia, itu Allah hanya sekedar menunda. Bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas. Jadi perbuatan zalim itu ada cara Allah Subhanahu wa taala menundanya sehingga dia terperosok dalam perbuatan zalim yang jauh. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas, maka balasan Allah Subhanahu wa taala menjadi balasan yang bagi bersangkutan tidak sempat memperbaiki diri. Maka kalau kita nengok orang yang berbuat zalim kok masih berkuasa, orang yang berbuat zalim kok masih jaya, orang yang berbuat zalim kok masih sehat-sehat saja, Allah Subhanahu wa taala hanya menundanya saja. Allah menundanya saja. Tapi nanti kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka yang bersangkutan tidak akan pernah untuk kemudian mendapatkan kesempatan lepas dari balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi yang lebih berbahaya itu justru ketika Allah tunda. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menundanya, orang jarang menyadarinya. Tapi kalau kemudian Allah colek kita, itu maknanya Allah tegur kita, tanda Allah sayang kepada kita. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan begitu saja, justru ini yang akan berbahaya bagi seseorang. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menjelaskan, "Idza ra'aitumur rajula," kalau engkau melihat seseorang, "atallahu kullama sa'ala," semua yang dia minta Allah Subhanahu wa taala berikan, "ala ma'asihi," meskipun dia durhaka kepada Allah. Dia durhaka kepada Allah dengan berbuat dosa, termasuk dosanya itu menzalimi orang lain, tapi semua yang dia minta Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kata Rasulullah, fa innama huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Allah mengulur, Allah menunda ketika kematian itu datang sebagai bentuk balasan perdananya, maka matinya tiba-tiba, tak sempat dia memperbaiki diri. Yang repot itu kalau tak sempat memperbaiki diri. Sejahat-jahatnya orang, tapi di penghujung usia sempat memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri itulah di antara amal yang akan menghapus dosanya. Tapi kalau tak sempat memperbaiki diri, ini berbahaya. Dan ini satu di antara balasan bagi orang yang berbuat zalim. Maka jangan merasa aman dengan kezaliman. Mungkin kita aman dari orang yang tidak menuntut kita. Mungkin kita merasa aman karena kita punya banyak pengacara yang membela kita sehingga kita menang di pengadilan dunia. Tapi pastilah tidak akan pernah menang di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian merampas tanah dari hak pemiliknya. Merampas ini luar biasa. Apapun kedoknya lah, pokoknya kalau merampas tanah itu bukan haknya, itu sangat berbahaya sekali. Itu yang merampas, dan bukan hanya sekedar yang merampas, orang yang terlibat dalam hal itu juga nanti Allah akan kalungkan perampasan tanah itu nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya meter lebar kali panjang, tapi lebar kali panjang dan kemudian kali dalam. Ini yang lebih berbahaya. Kali dalamnya ini yang lebih berbahaya Bapak Ibu. Kalau lebar kali panjang nampak oleh kasat mata, tapi 7 ke bawah itu tidak akan nampak oleh kasat mata. Dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunda, perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang ketika orang itu berada di dunia. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara
salah satu yang dibicarakan terkait dengan perbuatan zalim yang terkait dengan harta. Jadi ada perbuatan zalim itu terkait dengan harta, ada perbuatan zalim itu terkait dengan darah, pertumpahan darah, ada perbuatan zalim itu terkait dengan banyak lagi lah. Kalau kemudian dua-duanya, hartalah dijarah, lalu kemudian nyawa dihabisi, ini lebih kejam dibanding kemudian ya binatang buas lah katakan. Jadi lebih kejam. Wal'iyadzubillah. Kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis dari Abu Musa al-Asy'ari ini membicarakan kepada kita supaya kemudian kita ingat agar kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman sehingga Allah Subhanahu wa taala menunda balasannya meskipun sekejap, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan totalitas. Lalu kemudian selanjutnya juga masih membicarakan tentang perbuatan zalim dari Muadz radhiyallahu an. Ia berkata, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Jadi ada sahabat-sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus untuk melakukan ekspansi dakwah, ekspansi Islam. Itu biasa sahabat-sahabat diutus ke tempat-tempat yang tempat itu masih jauh dari pengetahuan agama. Satu di antara sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus itu adalah Sayyidina Muadz radhiyallahu an. Lalu kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi orang-orang yang disebut dengan ahlu kitab. Ahlu kitab itu adalah orang-orang yang iman dengan kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu disebut dengan ahlu kitab. Dia percaya dengan Taurat, Injil, Zabur. Itu yang disebut dengan ahlu kitab. Jadi sebelum Al-Qur'an datang dia sudah beriman kepada Allah. Dan kitab yang mereka percaya adalah kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran itu turun. Kan kitab samawi itu banyak. Yang masyhur ya Zabur, Taurat, Injil, meskipun ada Suhufu Musa dan kemudian lain sebagainya. Itu diantaranya. Lalu kemudian fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Kalau engkau sudah datang mereka, maka ajaklah mereka untuk kemudian memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah. Lalu kemudian aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sahabat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus untuk melakukan ekspansi, bukan perang yang pertama. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan apa? Mengajak untuk memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Begitu juga awal-awal Islam datang ke Indonesia melalui orang-orang yang melakukan perdagangan itu juga sama. Tidak memusuhi, tapi ketika datang bagaimana? Mengajak untuk memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka begitu juga kalau kita datang ke Beijing, Bapak Ibu, ada masjid tertua di Beijing, Niuji nama masjidnya. Itu kalau kemudian kita tengok prasastinya, bahwa yang membangun masjid itu ya para pedagang Arab. Para pedagang Arab tempo dulu, ternyata mereka itu misinya bukan hanya sekedar berdagang, tapi kemudian mengajak orang untuk mengucapkan kalimat syahadat, untuk mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka begitu juga kita, kalau bisa ketika kita pergi ke tempat-tempat yang barangkali di situ orangnya tidak punya Tuhan, ateis, atau kemudian orangnya keyakinannya hanya keyakinan batin saja umpamanya, maka perlu kemudian kita mengajak mereka bersaksi. Maka ada orang-orang yang terlibat dalam dunia dakwah pedalaman, itu sebetulnya misinya hanya untuk mengajak orang memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya seperti Ketalang Mama yang dilakukan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, itu kan hanya mengajak orang bersaksi. Mengajak orang bersaksi itu diawali dengan dakwah bil hal, dakwah dengan sikap. Dakwah dengan sikap itu sangat lebih berpengaruh dibanding kemudian dakwah dengan omongan. Jadi dengan sikap itu yang lebih luar biasa. Maka kalau kita tengok dengan sikap, banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajarkan. Dia mengajak dengan sikap, lalu kemudian orang tertarik, lalu kemudian orang mengucapkan kalimat syahadatain, bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Karena mereka itu ada beberapa orang yang kemudian agamanya itu adalah Islam langkah lama. Islam langkah lama itu sholatnya hanya cukup di batin saja. Di batin saja sudah selesai. Sudah sholat, sudah kapan? Di batin. Jadi sholat itu asal ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara batin, itu sholat.
Padahal kalau kemudian kita dekati lebih luas, sholat yang seperti itu maknanya sholat secara bahasa. Tapi kalau sholat secara istilah bukan seperti itu. Karena sholat secara istilah itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu ada ucapan, ada gerakan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar. Takbir itu dua-duanya ucapan dan gerakan. Kan takbir itu dua-duanya. Tak mungkin bertakbir tanpa gerakan. Maka dua-duanya. Itulah awal muawal, asal muasal, atau kemudian awal kita melaksanakan sholat. Dan penutupnya adalah salam. Maka kalau sudah salam, selesailah sholat itu tadi. Selesai sholat ketika sudah salam. Maka kalau sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berarti selesai. Bahkan kalau kita tengok dalam bukunya Imam Nawawi Al-Azkar An-Nawawiyah, dalam sholat 5 waktu itu kita dianjurkan untuk melaksanakan berjabat tangan musafah. Setelah urutan sholat kan sudah selesai. Ketika sholat sudah selesai itu dianjurkan waktu asar dan kemudian waktu subuh. Waktu asar itu sebagai penutup hari kita, waktu subuh itu sebagai pemula hari yang kemudian kita lewati. Kalau kemudian orang mau berjabat tangan sebelum sholat, ini kadang jarang yang sempat berjabat tangan kecuali sama-sama akan masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ajakan pertama itu apa? Ajakan pertama itu adalah memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'allimhu anna Allah qad iftarada alaihim shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah taat kepada ajakanmu, maka berilah tahu mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka salat dalam satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Jadi ajakan kedua itu apa? Syahadat. Maka samalah dengan keterangan ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Yang pertama, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Setelah itu salat. Maka begitu juga dalam dakwah, itulah tidak langsung menyuruh salat. Salat itu kalau orang sudah bersahadat, baru ingatkan syahadat itu memberikan efek bahwa orang itu punya kewajiban terhadap Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Kalau seandainya sholat itu tak dapat dispensasi 50 kali, kira-kira berat atau ringan Bapak Ibu? 50 kali umpamanya kan, wah beratnya luar biasa. Sedangkan 5 kali saja sebagian orang keteteran gitu kan. Sebagian orang keteteran, bagaimana kemudian 50 kali? 50 kali luar biasa. Maka sholat itu pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa ke dunia dari Sidratul Muntaha itu 2 rakaat 5 kali. 5 kali 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 5 kali itu 2 rakaat 2 rakaat, itu awal. Dan itu berlaku kurang lebih kalau tidak salah 40 hari atau 4 bulan, saya lupa persis. Itu berlaku sholat di dunia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu cuma 2 rakaat. Tapi kemudian setelah itu baru ditegaskan oleh Allah, ada yang tetap 2, ada yang menjadi 3, ada yang menjadi 4, seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Ini 5. Maka Bapak Ibu, kalau orang sudah bersahadat, maka ajakan kita apa? Ajakan kita ya sholat, karena orangnya sudah bersahadat. Kalau belum bersahadat, awali ajakan sahadat. Kalau sudah bersahadat, bimbing mereka untuk melaksanakan sholat. Jadi dakwah kepedalaman itu bukan hanya sekedar menyuruh orang bersahadat, tapi bimbing mereka untuk kemudian bisa melaksanakan sholat pada urutan berikutnya. Maka yang berat itu dakwah kepada orang ateis, dakwah kepada orang yang belum beragama. Itu yang paling berat itu apa? Membimbing mereka setelah mereka bersahadat, itu yang paling berat. Kalau hanya sekedar mengajak mereka untuk bersahadat saat mereka tertarik, itu tidak payah. Tapi menjaga mereka supaya melaksanakan sholat, ini yang berat. Yang berat itu mengajak untuk melaksanakan sholat, itu yang paling berat. Makanya banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan tentang salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dah menyuruh mendirikan salat, di belakang apa? Warka'u ma'ar rakiin. Masih bagian dari salat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi ini bagian dari yang kemudian perlu kita ingatkan. Jadi kalau sudah melihat orang melaksanakan bersahadat, tidak berhenti di situ ajakan kita. Ajakan kita berikutnya adalah mengajak sholat. Jadi mengajak sholat, mengajak sholat, mengajak sholat. Kalaulah seandainya mengajak sholat ini, orang yang diajak semuanya ikut, saya yakin masjid ini tak muat ini kan.
tak muat. Kalaulah seandainya orang tahu nilai sholat berjamaah, nilai yang berada di shaf yang pertama, meskipun harus diundi, meskipun harus merangkak, orang akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah nampak, ya namanya tak nampak. Jangankan itu, pada masa baginda Rasul saja, perempuan yang punya anak bayi itu sholat di masjid. Padahal punya anak bayi ini, punya anak bayi sholat di masjid. Hadisnya kami bacakan tadi malam ketika membaca Sahih Bukhari. Ada dua keterangan ulama terkait dengan hal itu. Ada dia ke masjid membawa anaknya, ada keterangan lain dia tidak membawa anaknya, cuman rumahnya dekat dengan masjid. Jadi ketika rumah dahulu dindingnya belum seperti sekarang kedap suara umpamanya, jadi masih mudah suara itu terdengar. Lalu masjid juga belum terdinding seperti Masjid Nabawi sekarang. Ketika Rasulullah SAW sholat, kalau sudah mendengar anak bayi menangis, Rasulullah SAW akan memperpendek bacaan suratnya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah ada anak nangis, ini pasti Rasulullah perpendek. Kenapa? Karena itu akan menjadi fitnah, akan menjadi beban berat bagi ibunya. Maka ibu yang mana yang tahan mendengar anaknya nangis, melainkan ibu yang mati hatinya. Itu dia. Maka ibu itu normalnya pasti tidak akan tahan mendengarkan suara tangisan anak. Ketika dia sholat, maka dia akan terganggu kalau seandainya sholat itu lama. Maka bapak-bapak maklumi kalau ibu itu punya anak kecil, sholatnya laju, itu maklumi saja. Kenapa? Karena dia punya anak, kalau nangis makanya dia sholatnya agak lebih cepat. Bahkan jangankan seorang ibu, baginda Rasul saja memperpendek bacaan suratnya ketika mendengar suara tangisan anak. Tapi ini bapak ibu jangan praktekkan pula Jumat subuh kan, Pak Imam nanti baca Alif Lam Mim Tanzil, cubit anak kita, kata Pak Imam Allahu Akbar. Itu lain pula lagi ceritanya. Ini terkait dengan bahwa pada masa baginda Rasul saja perempuan itu sholat berjamaah. Maka jangan tutupi hal-hal yang bukti dalam sejarah Rasulullah tidak melarangnya, bahkan sampai pada perempuan hamil, pada perempuan yang menyusui saja sholat berjamaah. Apalagi kemudian yang tidak punya beban. Kenapa? Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan didapat dari sholat berjamaah. Lalu kemudian fa'inhum ata'u lidzalik, kalau sudah taat sholat 5 waktu, apa? Fa'u'allimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Lalu kemudian kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka bersedekah. Sedekah yang wajib itu namanya zakat, diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang yang miskin. Jadi kalau zakat kembali kepada orang yang kaya ini berbahaya, karena belum lama di Dumai itu zakatnya tak sampai kepada fakir miskin, berhenti kepada amil zakat saja, wal'iyadzubillah, meskipun hanya oknum. Itu ada pula kemudian kadang harta yang seyogyanya ada sampai kepada fakir miskin, kadang tak sampai, cuman habis diproses saja kepada fakir miskin, itu tidak sampai. Ini kan termasuk juga perbuatan zalim. Kalau itu perbuatan zalim, maka seberapa banyaklah itulah yang nanti kemudian dipikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fa inhum ata'u laka, kalau seandainya kemudian mereka taat kepadamu, lidzalika, ya terkait dengan perintah untuk memberikan zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka takutlah dengan mengganggu kemuliaan harta-harta yang sudah dimiliki oleh mereka. Jadi ternyata harta itu sudah jauh-jauh dibicarakan. Jadi Islam datang itu bukan untuk merampas wilayah. Jadi kalau kemudian kita tengok ekspansi Islam itu bukan merampas wilayah, bukan kemudian mengambil harta orang yang ada di mana Islam itu melakukan ekspansi, bukan. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa Islam itu melakukan ekspansi dengan melakukan pertumpahan darah lalu kemudian menjarah, itu tidak. Ini diantara buktinya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Mu'adz, satu di antara yang diingatkan bahwa mereka itu punya harta, dan harta-harta yang sudah menjadi hak milik mereka itu adalah kemuliaan. Kalau kemuliaan mereka sudah melakukan hal-hal tadi, ingatkan harta mereka itu mulia dalam Islam, maka tak berhak siapapun untuk kemudian merampasnya. Lalu setelah itu diingatkan, apa kata Rasulullah? Wattaqi da'watal mazlum, takutlah, hindarilah doa orang yang dizalimi. Kapan? Kalau dirampas hartanya, itu kan berarti dia dizalimi. Maka kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika melakukan ekspansi dakwah,
itu ternyata ada di penghujung dari pesan Rasulullah terkait dengan kewajiban seorang setelah mengucapkan kalimat syahadat adalah harta orang. Jadi kepada harta orang bagaimana? Kepada harta orang, ada harta itu menjadi mulia karena sudah dimilikinya. Jadi mulia itu karena sudah dimiliki oleh seseorang. Kalau sudah dimiliki oleh seseorang, maka itu menjadi kemuliaan baginya. Kalau sudah menjadi kemuliaan baginya, Rasulullah ingatkan, takutlah dari doa orang yang dizalimi. Karena satu di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi antara dia dengan Allah itu tanpa ada hijab. Tanpa ada hijab itu tanpa ada batas. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa tak ada batas itu tidak langsung serta-merta Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa orang yang dizalimi, itu tidak serta-merta langsung. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala ulur. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tunda, dan Allah menundanya itu sebagai bentuk doa yang langsung Allah kabulkan. Cuman orang yang berbuat zalim itu kadang tidak sadar. Yang repot itu kalau kemudian dia tidak sadar dengan perbuatan zalimnya. Inilah yang kemudian Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan tanya terkait dengan kemuliaan harta kita, min ainak tasabahu. Supaya harta itu betul-betul mulia, Allah tanya dari mana kita dapat. Kalau dapatnya jelas dengan cara yang boleh, menjadi kemuliaan bagi seseorang ketika orang itu memiliki harta. Tapi kemudian setelah itu apa? Wa fima anfaqah. Bukan hanya sekedar dari mana kemudian kita dapat, dan kemudian untuk apa pula kita gunakan. Itu Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka tak ada yang lebih baik dibanding dunia yang Allah berikan kepada kita, melainkan dunia itu berlanjut kepada kita ketika nanti kita di kampung akhirat. Kalau kita mati Bapak Ibu, uang di rekening itu berlanjut ke akhirat tidak? Halo Bapak Ibu? Nah, kecuali yang Bapak Ibu wasiatkan untuk kita bawa bekal akhirat baru sampai. Tapi wasiat itu tak boleh semua ternyata. Wasiat itu hanya boleh sepertiga. Setidak elok-eloknya, semarah-marahnya kita kepada anak, anak tetaplah ahli waris. Karena tak ada yang menghalangi orang untuk bisa menerima warisan. Satu, melainkan beda agama. Dua, orang penerima waris mohon maaf, dia melakukan pembunuhan kepada orang tuanya supaya warisannya cepat sampai kepadanya. Itu justru menghalangi ia untuk mendapatkan warisan. Jadi kematian itu satu di antara yang akan menghalangi seseorang untuk menerima waris. Kalau sudah jadi warisan, itu tidak akan berlanjut kepada kita. Yang berlanjut kepada kita yang mana? Ya yang kita sedekahkan. Yang lanjut kepada kita itu yang mana? Yang kemudian kita infakkan. Itu yang berlanjut membersamai kita ketika nanti di kampung akhirat, dan itu nikmat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Belum lama saya kemarin dapat pengaduan. Ya keluarga yang bertengkar, dan bertengkarnya sederhana, masalah warisan juga. Tanah ibunya belum kering, lalu kemudian sudah bertengkar kakak adik. Ini luar biasa. Maka ingatkan betullah kepada anak-anak kita Bapak Ibu, terkhusus Bapak Ibu yang punya banyak harta ini, ingatkan betul, rukunkan betul bahwa ketika setelah kita tiada nanti, bahwa warisan itu jangan sampai dijadikan alat untuk bertengkar. Karena banyak tak bertegur abang kakak, adik, kakak, itu ya gara-gara sekedar harta warisan. Ada lagi yang di Jalan Arifin Ahmad itu malah menodongkan pistol ke kakaknya. Ya gara-gara warisan juga masalah. Sederhana, ya gara-gara warisan. Jadi kalau sudah warisan ini memang ngeri. Makanya kita yang sebagai orang tua, yang Rasulullah SAW tuntut itu kan, adilu baina abnaikum, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, supaya kita tidak berbuat zalim dan supaya kita tidak menzalimi. Maka bagaimana? Ya kita berlaku adil di antara anak-anak kita. Berlaku adil. Kalau sudah berlaku adil, kalau kita berikan saat kita masih hidup, itu namanya hibah. Kalau hibah itu usahakan berlaku adil supaya tidak timbul nanti buih-buih yang tidak baik di belakangan. Belakangan timbul itu kan karena nampak tidak adilnya kita. Iyalah, waktu ibu hidup enak kau dibelikan sepeda motor, kau dibelikan mobil. Kan itu timbulnya nanti di belakangan. Waktu kita masih hidup mungkin masih aman, tapi nanti di belakangan ini akan timbul. Makanya Rasulullah sebutkan, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Apalagi kalau kita mati, anak kita sudah tahu haknya, itulah bukan lebih aman. Sudah tahu hak orang tuanya. Oh, kalau orang tuaku meninggal, proses penyelenggaraan jenazahnya itu uang dari dia. Kalau sudah iuran, aman lah.
Lalu kemudian kalau dia meninggal, oh ternyata ada hak untuk dia yang harus kita tunaikan. Apa? Kalau dia punya janji belum tertunaikan, dia punya hutang belum terbayarkan, maka dari warisan itu. Setelah itu baru urutannya nanti untuk ahli waris. Jadi ahli waris bukan menempati pertama sebelum menyelesaikan hutang pihutang orang tuanya. Itu terkait dengan warisan. Maka ini perlu kita ingatkan dengan baik supaya kemudian kemuliaan harta, kemuliaan nyawa, kemuliaan dalam keluarga itu terjaga sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang repot setelah menghadap Allah justru mereka kemudian menjadi bertengkar. Ini bertengkar ya masalah harta. Kuburan mak belum kering tapi pertengkaran baru bermula. Ini kan wal'iyazubillah. Kita sama-sama memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal harus jelas terlebih dahulu. Jelas-jelas di awal meskipun pahit itu jauh lebih baik dibanding kemudian manis-manis di awal tapi belakang justru menjadi pertengkaran. Itu wal'iyadzubillah. Sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang kita bacakan pada pagi hari ini. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, dipersilahkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Bu. Nikmat dunia itu kenyataan, pastilah. Karena mencari karunia Allah juga Allah perintahkan. Tapi mencari karunia Allah itu kalau kita tengok dalam ayat biasanya setelah dari masjid. Nah, artinya setelah dari masjid bertebarlah ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Kalau sudah dapat di luar bumi, di luar masjid, datang lagi kita ke masjid. Itu sebagai cara bentuk mensyukuri nikmat. Maknanya kita mensyukuri nikmat dari yang kita cari bisa untuk makan. Dengan makan kita kuat, lalu kemudian kita datang lagi ke masjid. Nikmat yang kita cari di luar, lalu kemudian kita dapat lebih dari sekedar hanya untuk makan, lalu gunakan yang lebih itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal. Pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan ya yang berkesinambungan lah setelah kita tiada. Yang berkesinambungan setelah tiada. Bapak Ibu bayangkan orang yang wakaf tanah Baitul Ma'mur ini, yang wakaf tanah, sampai sekarang orang masih sholat di dalamnya. Selama masjid ini masih ada, selama dunia ini belum kiamat, mereka terus tetap mendapatkan saldo. Ngalir terus saldo kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rekening kita ada masukan terus setiap bulan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, ini tak minta nih, tanya aja nih. Ya masuk, kalau mau ada orang yang kalau tak ikhtiar tak masuk rekeningnya. Ada orang yang karena sudah PNS maka setiap bulan masuk, atau pensiunan setiap bulan masuk. Setiap bulan masuk. Itu kan masuk. Tapi kalau kita sudah meninggal kira-kira masuk lagi tidak Bapak Ibu? Enggak. Tapi ada yang setelah kita meninggal masuk dalam buku rekening catatan amal pahala kita. Buku itu sedang di tangan malaikat Bapak Ibu. Kita belum bisa nengok. Kalau buku rekening bank sekarang di tangan kita. Tapi kalau buku rekening amal itu di malaikat, di Raqib dan Atid yang mencatat. Itu nantilah yang kemudian Allah akan bagikan saat dibagikan buku catatan amal. Itu yang mana? Ya dari harta yang kita cari lah. Yang harta yang kita cari, maka sedekah itu perlu cerdas. Cerdas yang mana? Sedekah itu yang nanti amalnya terus mengalir kepada kita setelah kita mati. Jadi ada sedekah yang membuat kita terus dapat sampai kemudian kita meninggal pun terus mengalir. Itu diantaranya. Nah itu diantaranya. Bagaimana hakul yakinnya bahwa itu akan mengalir kepada kita? Hakul yakinnya ya dengan iman. Iman itu kan hakul yakin. Pahala itu kan tak mungkin didekati dengan kasat mata, karena pahala itu hanya mampu didekati dengan iman. Karena pahala itu tidak nampak. Maka dunia darul amal, tempat berbuat, wal akhiratu darul jaza, akhirat itu baru tempat balasan. Balasan itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah membalasnya diawali dari iman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira kepada siapa? Orang yang beramal soleh. Apa balasannya? Surga. Nah, surga kan tak mungkin di dunia. Maka itulah yang disebut dengan iman. Kemudian yang kedua, masalah pihutang karena tak tega. Maka hutang itu sesuatu yang dari awal harus jelas. Bagaimana cara jelasnya? Dicatat.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi pinjam meminjam, hutang pihutang, catatlah sampai kapan, sampai masa yang disepakati kapan hutang itu akan dibayar. Bapak Ibu, kalau pinjam-pinjam itu dicatat Bapak Ibu, disepakati kapan hutang akan dibayar. Nah, ini penyebabnya. Maka kalau tuntunan tidak diikuti, wajar di belakang banyak problem, banyak masalah. Karena memang dari awal itu jelas, ya kepada siapa saja. Bapak Ibu, kalau kita hutang ke bank, syaratnya payah atau mudah? Oh, payahnya minta ampun sampai jaminan. Tanda tangannya berapa jumlahnya? Oh, bolak-balik minta ampun tanda tangannya. Kalau kemudian jatuh tempo, diingatkan tidak? Diingatkan. Sedangkan kepada bank yang tidak ada hubungan memikirkan akhirat saja diingatkan, apalagi kepada kawan, kepada sahabat, kepada saudara yang nanti sampai ke akhirat tak mungkin tak kita ingatkan. Justru kita mendiamkan itulah, kita membiarkan dia larut dalam hal yang tidak baik. Ketika orang meminta tagihan hutang kita marah, kepada bank yang setiap bulan WhatsApp, SMS, tak pernah marah, bahkan langsung dipotong pun kita tak pernah marah. Jadi kadang yang sehat ini kita atau justru yang tak, kadang kita ini tak sehat Bapak Ibu. Kepada orang yang menagih marah kita. Padahal kawan itu ingin menyelesaikan tanggung jawab kita di dunia supaya tidak memperberat nanti di akhirat. Marah kita. Tapi ketika bank yang tak ada hubungan famili, yang tak ada hubungan teman, ketika nagih tak pernah kita marah. Tak pernah kita marah. Bahkan sampai ditarik pun yang kita pinjam, kita diam-diam saja. Tapi ketika famili, ketika keluarga minta, marah pula kita. Tapi kan dia sedang berkabung Pak Ustadz, ya tunggulah agak lewat berkabungnya. Ah itu dia, tunggu berkabung. Nah, setelah lewat berkabungnya ya obrolkan, sampaikan. Jangan biarkan dia mati membawa hutang. Waliyadzubillah. Jadi kalau kita membiarkan keluarga kita mati membawa hutangnya dengan kita, nah itu berarti cinta kita hanya sekedar cinta sesaat, tidak kemudian berkelanjutan. Maka kalau kita mengingatkannya, itu kita berharap bahwa dia selamat dari beban harta orang lain yang kemudian sedang dia pakai waktu di dunia. Barangkali itu Ibu sederhananya yang bisa saya jawab. Mungkin itu Bapak Ibu, tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.